Akhirnya, One Piece Chapter 992 rilis juga setelah sempat libur selama 1 minggu karena kemarin kita sempat dibuat khawatir dengan beredarnya berita tentang kondisi kesehatan Oda Sensei. Sedikit flashback, jika kita melihat kembali pada manga One Piece Chapter 991 kemarin, anggota Akazaya 9 yaitu Nekomamushi dan Inu Arashi telah berhasil mengalahkan salah satu All-Star milik Kaido, yaitu Jack. Di sisi lain, Luffy juga telah berhasil mengalahkan para Numbers. Dan Drake yang mengajukan diri untuk bergabung dengan aliansi bajak laut topi jerami sempat ditolak oleh Jinbe, Franky, dan Zoro. Bahkan Zoro dan Drake sempat bertarung sebelum kemudian muncul Appo. Mereka berdua pun kemudian bertarung melawan Appo. Nah, lalu bagaimana dengan chapter 992 kali ini? Yes, tanpa panjang lebar, mari kita simak pembahasannya. Nah, tetapi sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa subscribe dulu dong, karena di 100.000 subscriber, Anime OP akan mengadakan giveaway. Chapter yang berjudul Sisa diawali dengan Color Split, di mana para anggota bajak laut topi jerami sedang berpesta di sebuah kereta laut. Di situ kita bisa melihat ada sosok Jinbe di sana, dan sudah pasti Jinbe merupakan anggota baru di kelompok bajak laut topi jerami. Masuk ke dalam chapter 992 diawali dengan pertemuan antara Big Mom, Perospero, dan Marco, di mana mereka mengobrol sangat ramah, seperti halnya seorang teman lama. Di sini juga kita bisa mengetahui apa yang sebenarnya terjadi antara Perospero dan Marco. Ya, ternyata alasan Marco dan Perospero untuk beraliansi karena mereka ingin menjatuhkan Kaido. Sebenarnya Perospero melakukan hal ini agar bajak laut Big Mom bisa menjadi raja bajak laut. Di sini Perospero khawatir akan terjadinya hal buruk kepada Big Mom. Namun hal itu diyakinkan oleh Big Mom agar Perospero mempercayainya. Perospero pun akhirnya mempercayai Big Mom dan mengakhiri aliansi dengan Marco. Lalu Marco pun dengan senang hati menerima bahwa aliansi sementara mereka telah berakhir. Di sini ada hal menarik antara percakapan Big Mom dan juga Marco. Big Mom bertanya kepada Marco, "Mengapa pria sehebat dirimu mau beraliansi dengan seorang bocah? Apakah sisa-sisa anggota bajak laut Shirohige sedang kesusahan?" Marco dengan santuy menjawab, "Kami tidak terikat dengan kata-kata Shirohige, dan kami bebas bertindak sesuka hati kami." Scene pun berganti. Carrot yang melihat Perospero dan mencoba berlari ke arahnya untuk membalaskan dendam Pedro. Sementara itu, Luffy pun dibantu para samurai agar Luffy segera bergegas menuju ke tempat Kaido. Nah, ada hal menarik. Shinobu dan Momonosuke masih melarikan diri dari Yamato. Mereka masih mengira bahwa Yamato merupakan musuh mereka. Saat semua itu terjadi, akhirnya kita diperlihatkan sosok dari anggota Tobiropo, yaitu Black Maria, yang sedang menunggu di lantai atas kastil. Di sana dia sedang memainkan sebuah lagu untuk para anak buahnya, yaitu tentang dua orang yang sangat ingin bertemu, dan akhirnya mereka bertemu di bawah sinar bulan, tepat di malam bersalju. Shin pun kemudian beralih lagi ke Akazaya 9 yang sedang mantap-mantap bersama Kaido. Di sini kita bisa melihat keganasan seorang Yonko Kaido. Kaido dengan wujud naganya meraung, dan raungannya tersebut berubah menjadi halilintar untuk menyerang para Akazaya 9. Namun sayangnya serangan Kaido tersebut tidak berefek fatal kepada para Akazaya 9. Para Akazaya 9 pun kemudian menyerang balik Kaido secara membabi buta. Bahkan serangan mereka pun semua sukses membuat Kaido terluka dan cukup kesakitan. Tak terima dengan hal itu, Kaido pun kemudian menggunakan teknik Borobuit, sebuah nafas api yang sangat dahsyat yang dia semburkan tepat ke arah para Akazaya 9. Namun kembali lagi, serangan Kaido ini berhasil ditahan. Ya, Raizo mengambil alih panggung pertempuran. Ya, Raizo menggunakan teknik ninjanya, di mana dia dapat menyerap Borobuit milik Kaido tersebut dengan gulungan yang dia punya.
dan serangan itu dia kembalikan lagi kepada Kaido, yang sepertinya cukup untuk melukai Kaido. Kemudian Kaido pun bertanya kepada para Akazaya Nine, "Kenapa kalian semua bisa melukaiku? Padahal jurus kalian tidak sama dengan jurus yang dimiliki oleh Oden Kozuki yang pernah melukaiku." Sepertinya para Akazaya Nine pun sudah memahami serangan-serangan milik Kaido, sehingga mereka bisa mengcounter attack serangan tersebut dengan sangat mudah. Bahkan di akhir chapter ini, 4 dari anggota Akazaya Nine yaitu Inuarashi, Denjiro, Asura Doji, dan Kinemon sudah siap dengan kuda-kuda khas milik Oden Kozuki, yaitu Oden Nintoryu. Mereka pun melepaskan serangan yang sama dengan yang dilakukan oleh Oden Kozuki, yaitu Oden Nintoryu Togen Toka, dan tepat mengenai bekas luka Kaido yang pernah Oden buat di masa lalu. Kaido pun akhirnya terbaring dengan wujud naganya, serta matanya menjadi berwarna putih. Nah, sebenarnya yang membuat chapter ini menjadi sangat populer dan bahkan sampai trending adalah bagaimana para Akazaya Nine ini benar-benar mengenang sosok Oden. Bukan dengan kesedihan, melainkan dengan sebuah serangan epik dan unik. Seperti yang kita tahu, bahwa Oden Kozuki berhasil melukai Kaido berkat teknik dua pedang miliknya. Selain itu, poin yang Mimin rasa membuat Kaido kesulitan melawan Akazaya Nine ini adalah wujud naganya. Karena banyak sekali celah-celah yang didapatkan oleh para Akazaya Nine ketika menyerang Kaido saat mode naga. Nah, mungkinkah Kaido nantinya akan mengeluarkan mode hybridnya untuk mengcounter attack serangan Akazaya Nine ini, sehingga Kaido bisa membalikan keadaan? Rasanya sangat menarik untuk kita nantikan bersama kelanjutan pada manga One Piece chapter 993 yang akan rilis pada minggu depan. Jadi, bagaimana menurut kalian? Apakah Kaido bisa mengembalikan keadaan? Oke, jika kalian punya pendapat lain atau ada yang ingin ditambahkan tentang pembahasan video kali ini, silahkan berikan komentar kalian di kolom komentar. Sekian pembahasan video kali ini dan sampai jumpa lagi di pembahasan berikutnya. Terima kasih.